Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Afi Widianingrum, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, jurusan Pertanian, Prodi Agribisnis Desa Hortikultura A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait dengan penggunaan persamaan regensi linier pada perhitungan penjualan produk. Produknya yaitu kopi rampah pada kegiatan MBKM 1. Nah, di sini saya sudah menyiapkan tabel yang akan saya gunakan untuk menghitung persamaan regensi linier pada kesempatan kali ini. Nah, di sini pada tabel ini sudah ada nomor nomor 1 sampai dengan 32 atau yang disebut dengan X. Kemudian ada periode 1 sampai 32. Kemudian ada Y atau hasil penjualan yang diibaratkan dengan Y. Kemudian Y aksen atau disebut juga dengan data peramalan. Kemudian ada tabel MAD, MSE, dan juga MAP. Nah, di sini yaitu disebut dengan data penjualan kopi per hari atau per periode. Kemudian untuk X yaitu urutan periode. Nah, di sini langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk menentukan referensi linear yang kita gunakan, yaitu yang pertama, kita klik data. Nah, di sini kita mencari ke kanan atas untuk mendapatkan data analisis. Jika di dalam Excel belum terdapat tool atau analisis tool, bisa kita cari dengan masuk ke file, kemudian ke option, lalu kita ke add-ins. Nah, lalu kita klik analisis to pack, lalu kita klik go. Nah, lalu kita oke. Nah, di sini sudah muncul data analisis, lalu kita klik, kita pilih regression, lalu kita klik oke. Nah, di sini muncul kolom yang harus kita isi. Yang pertama yaitu input Y range. Nah, input Y range ini kita isi dengan mengklik pada tabel kolom Y. Lalu kita klik sampai bawah, sampai ke periode terakhir kita ketahui. Lalu untuk input rank X, yaitu pada periodenya sampai cukup ke 30. Kemudian untuk confidence levelnya kita tetapkan yaitu tetap saja 95%, namun jika ingin diganti bisa ya teman-teman. Lalu ke output
strength ini kita pilih di kolom yang kosong aja. Kita pindahkan, kita pilih di sebelah sini ya teman. Nah, lalu kita klik OK. Nah, di sini akan muncul tabel yaitu summary output yang berisikan tentang regensi statistik, ANOVA, kemudian ada confidence star, and star, kemudian sampai ke lower 95%. Kita besarkan kolomnya terlebih dahulu. Nah, kemudian yang harus kita lakukan setelah mendapatkan tabel summary output ini, yaitu bagaimana cara kita mengetahui periode-periode yang harus kita ketahui. Nah, yang pertama yaitu kita menuju ke kolom Y-aksen atau data perumpamaan, yaitu sama dengan, kemudian kita klik di Input Coefficient, lalu kita tambah dengan X variabel 1, kemudian kita kalikan dengan X1. Nah, sebelum itu kita harus mengunci agar tetap aman, tetap rapi. Kita harus kunci terlebih dahulu. Setelah itu, nah ini yaitu hasil data perumpamaan pada X1 atau periode hari pertama. Langsung kita taruh kursor dan kita tarik ke bawah sampai ke kolom terakhir. Nah, ini data perumpamaan untuk kolom perumpamaan. Kemudian kita lanjut ke kolom MAD. Nah, untuk menentukan MAD kita menggunakan rumus yaitu sama dengan BS kurung buka nilai Y pertama dikurangi dengan Y kedua kurung tutup. Nah, kita lakukan hal yang sama yaitu kita sampai ke periode 30. Nah, kemudian kita ke MSE dengan menggunakan rumus sama dengan kurung buka Y, kemudian dikurangi Y aksen, kemudian kita pangkatkan 2. Kenapa harus kita pangkatkan 2? Karena fungsi dari pangkat 2 di sini adalah untuk menghilangkan hasil yang minus atau hasil yang negatif. Kita tarik ke bawah sampai ke periode 30. Nah, sudah kita ke kolom MAP. Rumusnya yaitu sama dengan kurung buka ABS kurung buka Y dikurangi Y
Kurung tutup 2 kali, kemudian dibagi dengan kita tarik ke bawah sampai periode 30. Nah, setelah semua data ini kita peroleh, maka kita harus mencari rata-ratanya. Kita letakkan pada di bawah kolom NAD dengan menggunakan rumus mencari rata-ratanya sama dengan kurung juga nilai NAD pertama, kurung tutup, lalu kita tarik ke kanan sampai ke kolom NAD. Nah, karena pada MAP ini hasilnya persen, maka ini kita kalikan 100. Nah, jadi untuk frekuensi linear, cara peramalan menggunakan regrensi linear seperti cara yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi untuk periode periode 31 dan periode 32 yaitu 9,77701194 dan pada periode 32 9,958324064. MAP-nya 1,33763, kemudian MAD-nya 1,7892 dan juga MAP-nya 44,58. Sekian yang bisa saya sampaikan terkait dengan regrensi linear. Terima kasih.